Semoga semoga ya saudara punya waktu untuk membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Semoga, dan saya sangat berharap, karena ketika saudara membaca dengan menikmati, bukan membaca dengan buru-buru, maka saudara akan menemukan betapa luar biasanya Allah mengajar kita melalui peristiwa itu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saudara, ini masih dalam keadaan yang terdampak, seperti saat teduh kita kemarin, terdampak karena hukuman Allah. Melanjutkan dari kisah Nabi Elia yang telah Tuhan suruh untuk menegur Raja Ahab, Raja Israel Utara, sehingga Nabi Elia pun mengalami yang namanya kesusahan, yang penderitaan, kemelaratan, kekeringan, kelaparan, dan lain-lain. Dalam keadaan yang sangat susah ini, mari kita perhatikan cara Allah memelihara kita. Sebagaimana Allah memelihara Nabi Elia, menurut cara Allah, bukan menurut cara dunia. Nabi Elia dalam bagian ini, Tuhan pelihara lewat seorang janda miskin, janda di Sarfat. Yang pertama, Tuhan mengatakan begini, Tuhan memerintahkan begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mari kita lihat respon Nabi Elia yang mewakili respon orang percaya, orang yang benar-benar mau percaya dan mau taat kepada Allah. Dalam keadaan susah, Tuhan mengatakan akan dipelihara oleh seorang janda. Nabi Elia tidak membantah. Nabi Elia tidak berargumen, walaupun kita tahu banyak sekali yang ada di pikirannya. Nabi Elia tidak membantah apa yang Tuhan katakan, sama sekali tidak dibantahnya, tidak berargumen. Karena sekali lagi, ketika Tuhan memerintahkan engkau akan dipelihara oleh seorang janda, Nabi Elia tahu kok itu adalah orang yang miskin, benar-benar miskin. Alkitab mencatat demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Saking miskinnya saudara, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelahnya kami memakan, kami akan mati. Sangat miskin. Tapi Tuhan mengatakan Nabi Elia akan dipelihara lewat janda yang miskin. Tidak masuk akal, karena cara Allah melampaui akal kita. Janda Sarfat ini bukan hanya miskin sampai dia mengatakan habis ini mati, tapi dia terlilit hutang. Elia susah, janda miskin susah, susahnya double, punya hutang. Zaman dulu kalau punya hutang ya siap jadi budak. Saudara, memang Tuhan Allah
pada akhirnya memakai Elia untuk menolong orang susah, menolong susah. Bisa. Karena apa? Tuhan ada di sana. Memang Tuhan adakan mujizat, yaitu minyak berlimpah-limpah. Kalau saudara membacanya, saudara akan mengucap syukur cara Allah itu melampaui akal kita. Lalu yang kedua, setelah persoalan kemiskinan, hutang sudah selesai, lewat mujizat minyak itu muncul persoalan baru. Jadi yang Tuhan pakai untuk memelihara Elia ini orang yang persoalan hidupnya banyak, bukan orang yang tidak punya persoalan, bukan. Jadi kalau kita mengatakan persoalanku banyak, bukan berarti tidak bisa menolong orang lain. Lihatlah cara Allah mendesain dengan ajaib, bagaimana dia turut bekerja, justru orang susah menolong orang susah. Allah bekerja dan mereka dapat mengerjakan sesuatu proyek rohani yang luar biasa. Dan memang sekali lagi ketika kesusahan yang berikutnya datang, yaitu anak laki-laki dari janda ini meninggal, cara yang digunakan Elia memang tidak lazim. Tapi paling tidak kita tahu Tuhan kabulkan permohonan dari Nabi Elia yang dicatat begini. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Seringkali kita mikir begini ya saudara, enak sekali ya Nabi Elia. Doa apa saja Tuhan kabulkan. Kita lihat di doanya. Doa apa saja dikabulkan. Doa kering, turun hujan, anak yang mati jadi hidup, minyak yang sedikit jadi banyak. Enak rasanya. Kita kepingin nyontoh yang itu, tapi kita lupa bahwa yang itu tadi yang kita pikir itu tidak lepas dari keseluruhan hidup, situasi dan kondisi yang Nabi sendiri alami. Elia mengalami berbagai kesusahan yang hebat akibat dampak hukuman Tuhan kepada Raja Israel Utara, kepada Ahab, kepada bangsa Israel, padahal dia yang mengumumkan. Dan doa-doa Elia bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, justru untuk menolong orang lain. Ini yang berbeda dengan kita. Kita kepingin nyontoh doanya Elia untuk kita sendiri. Elia enggak loh. Dia tetap susah, dia tetap mengalami kelaparan. Dia harus pergi ke Sungai Kerit, dia harus pergi ke janda. Tapi doa-doa yang Nabi Elia lakukan justru untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini orang yang dipakai oleh Allah. Orang yang dikatakan betul-betul percaya kepada Allah. Seperti itu. Jadi bukan karena dia berdoa dikabulkan, enak ya, akhirnya tiru-tiru. Tidak demikian. Saudara, tujuan Allah di tengah-tengah kemerosotan rohani, hukuman Tuhan dengan bencana kekeringan, tidak ada hujan kurang lebih 3,5 tahun itu, adalah untuk menumbuhkan percaya seseorang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Sarfat itu wilayah Sidon, dianggap kafir, dianggap tidak layak. Tapi justru Allah ketika umatnya yang dipilih memperlakukan diri tidak layak, belas kasihannya dikasihkan orang lain, termasuk kepada janda ini. Dan kita tahu dalam ayat yang terakhir pengakuan iman janda ini muncul. Demikian bunyinya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Sebelumnya lakukan mujizat minyak, menyembuhkan, dan lain-lain, enggak tahu. Tapi setelah membangkitkan anaknya, baru pengakuannya muncul. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Tujuan Allah di situ. Bukan berarti membebaskan diri kita atau Nabi Elia itu dari kesusahan. Memang terdampak. Elia adalah hamba Allah, Nabi Allah, sekaligus alat peraga Allah untuk menumbuhkan iman percaya seseorang tidak pernah diperhitungkan.
bagaimana belas kasihan Allah diberikan sekaligus menghukum umatnya yang diperingatkan tapi tidak pernah mau bertobat. Percaya dan taat itu bukan sekedar mengalami kebaikan pemeliharaan Allah saja, bukan. Tetapi percaya dan taat itu yang paling penting adalah ketika Allah memakai kita sebagai alatnya, sebagai hambanya, sebagai alat peraganya, termasuk ketika harus mengalami kesusahan karena dipakai Allah, kita siap. Maka misi Allah lah yang dijalankan di dalam kita. Selamat ulang tahun Bapak Lai Chok Yung, Bapak Sugeng Riyadi. Percaya itu satu kesatuan yang utuh dengan taat. Saat umatnya tidak percaya, ya tidak taat. Maka belas kasihan Allah akan diberikan kepada orang lain yang sering kali dianggap tidak layak. Pak Chok Yung, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena firman-Mu menyegarkan kami kembali dan kembali kepada maksud Allah yang sejati. Seingat kami seringkali menganggap orang yang rohaninya hebat dan baik, ia akan berdoa dan semua doanya dikabulkan. Kami terkagum-kagum oleh sebagian kecil dari hidup yang sesungguhnya. Elia adalah orang yang hebat dalam doanya karena Engkau berkenan kepadanya. Namun yang terpenting dari semuanya adalah Elia pun mengalami kesusahan dan penderitaan yang hebat sepanjang hidupnya. Dan bagian hidupnya ini jarang kami perhatikan, padahal tidak pernah terlepas sama sekali dari diri Elia. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan pengertian rohani yang benar di dalam kami. Mendoakan untuk Bapak Lai Chok Yung yang hari ini berulang tahun. Mohon Roh Kudus mengaruniakan iman kepadanya supaya diberikan kesanggupan mempercayai Allah yang benar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mendukung juga untuk Cik Likian sebagai istri. Kiranya Engkau memberikan kekuatan senantiasa dan kesempatan untuk menikmati saat teduh dengan Allahnya setiap hari. Demikian juga dengan putra-putrinya. Tuhan tolonglah mereka selama pengembaraan di dunia ini untuk terus mencari Tuhan dan menemukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.